Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari pelayanan saya, Hispatan Ministry. Boleh silakan subscribe channel ini, supaya Anda selalu mendapatkan update daripada renungan setiap minggunya. Kemudian like, dan yang penting juga adalah memberikan komentar atau pertanyaan, permohonan doa, serta bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara, tidak terasa kita sudah masuk dalam bulan Agustus minggu yang pertama. Tidak terasa sudah 7 bulan berlalu. Bagaimana anugerah Tuhan yang sudah kita alami sampai pada hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah, setiap nikmat, berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Meskipun kadang-kadang hidup tidak mudah. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami selama 7 bulan yang sudah berlalu. Banyak suka dan duka kami alami, langkah demi langkah kami alami bersama dengan Tuhan. Ajar kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan waktu pemberitaan pada saat ini, agar apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, jikalau saya bertanya kepada Anda, apa yang menjadi buah favorit Anda? Mungkin ada kalau kita memberikan polling gitu ya, ada orang yang berkata, saya suka buah durian. Ada yang mungkin berkata, saya suka buah mangga. Ada yang berkata, saya suka buah pepaya. Apapun itu, kita punya buah favorit. Kalau Anda tanya saya suka sekali buah durian. Ya. Tapi kalau saya bertanya kepada Anda, apa buah Roh Kudus favorit Anda? Mungkin ada yang berkata, saya suka buah kasih. Saya suka buah sukacita dan sebagainya. Saudaraku, kita akan renungkan pada hari ini, dan ternyata itu adalah pertanyaan yang salah. Kita mau cek firman Tuhan dulu, Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Karena siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita hidup oleh roh, lagi kita juga dipimpin oleh roh. Saudaraku, sudah 9 minggu berlalu, 9 video sudah saya upload di channel YouTube ini tentang buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pertanyaan begini, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita menghasilkan buah Roh Kudus? Saudaraku, buah Roh Kudus itu bukan hanya bicara mengenai sebuah kumpulan moral yang baik sekali yang harus kita lakukan. Juga bukan 9 cara berbeda agar bisa hidup jadi lebih baik. Dan bukan hanya panggilan untuk hidup moral yang baik dan benar saja. Tapi buah Roh Kudus adalah sebuah bukti bahwa hidup kita itu dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Ayat 25 tadi saya sampaikan lagi. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup itu juga dipimpin oleh Roh. Pertanyaan begini, saudara. Bukan bicara soal buah mana favoritku, tapi bagaimana kita mendevelop buah Roh Kudus itu dalam hidup kita. Saudaraku, Tuhan ingin agar kita memiliki hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah. Dalam hal karakter, hubungannya dengan Allah, ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Dalam hal berhubungan dengan sesama, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan. Dalam hal hubungan dengan diri sendiri, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tuhan ingin agar hidup kita berbuah. Dan berbuahnya itu bukan cuma satu, tetapi seluruh bagian menjadi persembahan hidup yang berbuah kepada Tuhan, untuk Tuhan. Filipi 1 berkata begini, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Supaya kita hidupnya makin melimpah. Dalam perkataan kita, Amsal 13 ayat 2-3, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tapi nafsu yang seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, melihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati dengan perkataan kita. Dan Tuhan ingin juga kita berbuat di dalam hal pelayanan kita. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara sekalian, Allah ingin kita berbuah. Allah ingin hidup kita berbuah. Menghasilkan buah, orang mengenal Kristus, karena buah-buah yang kita hasilkan. Allah juga siap, saudara, sebetulnya menyediakan atau memproduksi buah bersama dengan kita. Memproduksi buah di dalam hidup kita. Tapi dengan syarat, yang pertama kita harus keep in step.
tetap melangkah bersama dengan Roh Kudus. Saudara, trust and follow Roh Kudus. Percayalah dan terus ikuti pimpinan Roh Kudus. Ini tidak mudah, saudara. Kita kadangkala merasa bahwa susah sekali memahami, mengikuti pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan. Rasa-rasanya kita punya agenda sendiri. Supaya kita bisa hidup berbuah bagi Tuhan, kita harus percaya bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Kita harus mau merelakan diri kita untuk dipimpin, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Yang pastinya dinamis. Yang pastinya seringkali tidak sesuai dengan apa maunya kita. Kita harus keep in step, tetap melangkah dalam Roh Kudus. Dengan cara apa? Close relation with God. Tetap hubungan erat dengan Tuhan. Hubungan erat dengan Tuhan. Maka dalam satu komentar dikatakan begini, kita harus spending time, kita harus meluangkan waktu, menghabiskan waktu di dalam hadirat Tuhan. Wah, indah sekali, saudara. Menghabiskan waktu di dalam hadirat Tuhan bukan hanya bicara saat kita di gereja, 1,5 jam penyembahan, kita di hadirat Tuhan. Di luar itu, tidak, saudara, bukan itu. Tetap di dalam keseharian kita. Adakah kita menikmati hadirat Tuhan? Kita harus immerse in prayer and His word. Oh, ini menarik sekali kata yang dipakai. Immerse itu berarti membenamkan diri. Mencelupkan diri di dalam apa? Doa dan firman Tuhan. Saudaraku, bagaimana kita berdoa? Bagaimana kita memahami firman Tuhan? Sekali lagi, saudara, cerita soal spending time bersama dengan Tuhan bukan cuma di gereja, tetapi keseharianmu. Bagaimana kehidupan doamu? Bagaimana kehidupanmu dengan firman Tuhan? Ini syarat, cara bagaimana kita bisa berbuah waktu kita step in, melangkah terus bersama dengan Roh Kudus. Yohanes 15 memberikan pengertian yang sangat jelas sekali. Kita akan coba perdalam ini dalam minggu yang akan datang. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Dan juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan hal inilah Bapakku dipermuliakan, itu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. So, indah sekali bagian ini. Kita akan coba renungkan lebih lanjut di dalam sesi minggu-minggu depan. Tapi dikatakan di sini, kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapa dipermuliakan. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Maukah kita betul-betul step in bersama dengan Roh Kudus? Itu perkara yang tidak mudah. Bukan bicara soal, saya lebih suka buah tertentu, buah ini, buah bukan, tetapi bicara soal seluruh hidup kita harus bisa menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi untuk mengakhiri renungan ini, yang pertama adalah buah yang baik itu lahir dari hidup atau tanaman yang akarnya itu dalam dan sehat. Saudara, bagaimana kehidupan kita? Kalau kita melihat orang yang tidak berbuah atau orang yang berbuah bagi Tuhan, pasti dia punya akar yang dalam dan sehat. Pasti dia tinggal di dalam Kristus, bertumbuh berakar sungguh-sungguh di dalam Kristus. Makanya dia bisa berbuah, menghasilkan buah yang baik, buah yang menyehatkan. Saudara, Roh Kudus itu point us to Jesus, menunjuk kepada Yesus Kristus. Kasih, buah kasih itu bukan hanya sekedar sebuah perasaan kasih. Buah sukacita itu merefresh hati kita, menyegarkan hati kita. Buah damai sejahtera itu adalah satu hal yang mungkin kita alami saat ini. Damai sejahtera di hati kita. Buah kesabaran itu adalah satu hal yang aktif, bukan cuma pasif doang. Buah kemurahan bicara soal sebuah undangan untuk kita bermurah hati kepada orang lain. Buah kebaikan itu satu hal yang kita melakukan sesuatu bagi orang lain. Buah kesetiaan itu dimulai dan diakhiri bersama dengan Tuhan. Buah kelemah lembutan itu mentransformasi hidup kita jadi lemah lembut. Dan buah penguasaan diri itu membebaskan kita untuk bisa berkata, iya, karena kita dibebaskan dari ikatan dosa. Terus sekalian, mari kita renungkan hidup kita. Dan minta anugerah Tuhan agar kita sungguh-sungguh bisa berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesus memberkati kita sekalian. Amin.